Bab 88. Secara bertahap, tetesan cairan ini menghilang, dan Long Hao Chen benar-benar dikosongkan dari energi spiritualnya. Tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Pada saat energi spiritual internalnya selesai berhamburan, Long Hao Chen merasa sedikit menggigil bergema di seluruh tubuhnya. Udara dipenuhi dengan elemen suci, dan dengan heran, rotasi di tubuhnya telah dipercepat dengan jarak yang lebar. Seolah-olah benang sutra dengan cepat berkumpul di sekitar kompor sen spiritual di dadanya. Hampir seketika, itu mengambil bentuk pusaran kecil, secara bersamaan memulihkan setidaknya 10 unit energi spiritual internal. Rotasi perlahan berlanjut di pusaran kecil itu dan energi spiritual internalnya mulai pulih secara otomatis. Long Hao Chen tidak melakukan apa-apa, tetapi dia dengan cepat memulihkan energinya. Mungkinkah setelah energi spiritual internalnya telah benar-benar habis, akan ada perubahan semacam ini? Energi spiritual internalnya pulih setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, Long Hao Chen menemukan bahwa segera setelah itu, kecepatan pemulihan energi spiritual internalnya secara bertahap semakin lambat. Setelah sekitar setengah dari energi spiritual internalnya dipulihkan, kecepatan pemulihannya kembali normal. Tidak, pada kenyataannya, itu tampak sedikit lebih cepat dari kecepatan pemulihan aslinya. Long Hao Chen perlahan membuka matanya. Sepertinya dia telah menemukan metode latihan jenis baru. Secara umum, tidak seorang pun, terlepas dari panggilan mereka, akan membiarkan energi spiritual internal mereka benar-benar habis. Itu terlalu berbahaya. Akibatnya, orang-orang yang pernah mengalami apa yang dialami Long Hao Chen sebelumnya hanya sedikit jumlahnya. Selanjutnya, afinitas elemen cahayanya hampir sempurna, sehingga persepsinya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa keterampilan menyimpan kekuatan pada awalnya merupakan alat yang maha kuasa dari kultivasi, keterampilan yang digunakan sebagai metode pelatihan untuk membantu energi spiritual diubah. Dan pada hari ini, dia menemukan bahwa mendorong storing power hingga batasnya adalah metode pelatihan juga. Metode pelatihan ini belum pernah dicatat oleh aliansi kuil. Mungkin itu bukan metode pelatihan terbaik, tetapi tanpa ragu, itu adalah pilihan terbaik untuk membuat energi spiritualnya menerobos dari kondisi gas ke kondisi cair. Apa yang Long Hao Chen lakukan selanjutnya adalah menunggu energi spiritual internalnya pulih ke puncaknya, sebelum benar-benar menggunakannya lagi melalui cara menyimpan kekuatan. Di sekitar kompor sen spiritual, energi spiritual internalnya terus-menerus berubah dari keadaan gas ke keadaan cair. Long Hao Chen juga menemukan bahwa setelah setiap upaya, tepat setelah energi spiritualnya berubah menjadi cairan, kompor spiritualnya bereaksi. Mungkinkah ini evolusi yang diceritakan ayah kepada saya? Kompor sen spiritual saya benar-benar ingin berevolusi? Long Hao Chen masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya di masa lalu bahwa kompor spiritual suci dapat berevolusi paling banyak 5 kali. Tetapi dia masih tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang dikatakan ayahnya tentang bagaimana itu akan berkembang. Kenyataannya, Long Xingyu tidak mengatakan itu padanya. Sampai sekarang, belum pernah ada seseorang yang berhasil membuat kompor sen spiritualnya berevolusi 5 kali. Li Xin dan Long Hao Chen dengan mulus melewati bab kedua, namun Lin Jialu berhasil dikalahkan. Pada pertandingan keduanya, dia benar-benar didominasi, kalah dari Grand Mage peringkat ke-7. Lin Jialu tidak berencana untuk tetap tinggal di kota suci. Pada malam itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Xin dan pergi, bersama dengan Chen Xi dan Chen Chen. Karena Long Hao Chen masih berkultivasi, Li Xin tidak mengganggunya dengan masalah ini. Di pagi hari, mungkin karena bab penyisihan memasuki tahap penting mereka, ketika Long Hao Chen dan Li Xin mengikuti Yehua dan meninggalkan hotel, dia bisa merasakan bahwa atmosfer seluruh kota suci menjadi agak tegang. Itu adalah hari ketiga penyisihan. Ini sudah tahap tengah, dan total peserta yang tersisa sebanyak 138 orang. 4 pembangkit tenaga listrik di langkah kelima akhirnya akan muncul untuk pertama kalinya dalam kompetisi. Kenyataannya, hingga saat ini hanya 134 orang. Setelah 2 hari persaingan yang ketat, hanya beberapa pesaing yang beruntung yang tersisa. Secara total, hanya ada 34 orang yang tersisa, jadi termasuk 4 pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima panggilan, totalnya menjadi 38 orang. Saat ini, di antara 38 orang, hanya 19 orang yang akan bertahan.
Hari berikutnya kompetisi akan menjadi hari terakhir kompetisi sistem gugur. Selama 2 hari penyisihan ini, dari awal hingga akhir, Ye Hua menyaksikan semua pertandingan dan memberikan beberapa saran kepada Long Hao Chen. Pertandingan yang akan berlangsung hari ini akan menjadi lebih intens. Fakta bahwa hari ini, hanya 19 orang terbaik yang bisa tetap menyiratkan bahwa di antara 10 besar, akan ada lowongan. Adapun lowongan ini akan diisi setelah hari kompetisi ini. Orang yang akan menunjukkan kekuatan paling besar hari ini akan mendapatkan tempat ini. Setelah disetujui oleh panitia, mereka akan mendapatkan hak untuk masuk 10 besar, dan merebut tempat ke-10 ini. Lebih penting lagi, pada hari sebelumnya, panitia evaluasi mengumumkan bahwa karena pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima tidak berpartisipasi pada 2 putaran sebelumnya, lowongan ini tidak akan didapatkan oleh mereka. Tanpa ragu sedikit pun, keputusan ini bakal membuat persaingan hari ini semakin ketat. Siapa yang tidak ingin merebut tempat ini? Merebutnya menyiratkan untuk langsung dimasukkan dalam 10 besar aliansi kuil, dan juga menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pasukan pemburu setan. Ini adalah suatu kehormatan, dan juga pintu gerbang ke pintu yang paling ekstrim. Dalam sejarah Demon Han Squad, tidak pernah ada anggota Demon Han Squad yang tidak melampaui langkah ke-6. Dan dalam hal kekuatan bertarung, anggota Demon Han Squad jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik lain dengan langkah yang sama. Mereka juga merupakan kekuatan inti dari aliansi kuil. Seperti yang bisa dibayangkan, anggota pasukan pemburu iblis adalah sumber daya penting bagi aliansi kuil. Karena itu, mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi salah satu yang terkuat dari generasi mereka. Sampai saat ini, mayoritas petinggi dari 6 kuil besar, termasuk pembangkit tenaga listrik legendaris dari langkah ke-9, berasal dari Demon Han Squads. Sebagai anggota pasukan pemburu setan, setelah menyelesaikan misi selama 10 tahun, mereka dapat memilih untuk mundur dari pasukan pemburu setan untuk memegang jabatan di kuil. Mereka kemudian akan menjadi pahlawan di mulut orang biasa. Setelah memasuki stadion, Long Hao Chen tanpa sadar melihat ke depan. Mereka datang lebih awal hari ini, tetapi banyak pesaing yang memenangkan pertandingan kedua mereka telah tiba. Long Hao Chen memandang sekilas orang keempat di baris pertama. Sehari sebelumnya, pemuda berpakaian hitam ini duduk di kursi ini juga, dan memiliki pakaian yang persis sama. Seolah-olah dia tidak menilai perlu memakai armornya terlebih dahulu. Adapun 3 lainnya, Long Hao Chen hanya bisa melihat sosok mereka dari belakang. Semuanya laki-laki. Sebenarnya, dalam panggilan seperti ksatria atau prajurit, jumlah perempuan yang muncul rendah. Saat ini, di aliansi kuil stadium, di antara 38 orang yang tersisa, Li Xin sebenarnya adalah satu-satunya ksatria wanita. Hari ini, Long Hao Chen tidak melakukan meditasi karena jumlah pesaing cukup rendah, jadi dia kemungkinan besar termasuk yang pertama. Semua orang di sini, termasuk Li Xin, cukup gugup. Mayoritas yang luar biasa berdoa dalam hati, berdoa agar tidak bertemu dengan salah satu dari 4 orang yang duduk di baris pertama ini. Mereka berada di langkah kelima. Bertemu dengan mereka hampir sama dengan kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Hanya, Long Hao Chen adalah pengecualian. Sambil duduk, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa setelah pertandingannya, dia akan bertemu Chair, dan mengirimnya pulang. Pada saat itu, mata berwarna emas lembut Long Hao Chen menunjukkan ekspresi bersemangat. Saat Li Xin melihat penampilan Long Hao Chen yang tidak terganggu, dia diam-diam berpikir, dia baru berusia 14 tahun. Dia masih memiliki pikiran yang stabil dalam keadaan seperti itu. Saya berusia 20-an tahun, jangan bilang bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan sikap Long Hao Chen. Saat dia menutup matanya, menenangkan dirinya, kegugupannya mulai menghilang. Bab 89. Stadion Kuil Mage. Nomor 2 pesaing ditampilkan di papan, dan semua orang di ruang tunggu Kuil Mage benar-benar diam. Di antara 2 nomor ini, yang pertama ditampilkan adalah 61, dan yang kedua adalah 1. 1. Penyihir nomor 1 akan muncul di atas panggung. Dalam penyisihan pemilihan 6 kuil besar, 10 angka pertama disisihkan untuk para pesaing di langkah kelima. Jika tidak ada cukup pesaing di langkah kelima, tempat lain yang berisi nomor-nomor ini akan tetap kosong. Fakta bahwa 1 muncul menyiratkan bahwa pertarungan pertama di hari ketiga kompetisi akan melibatkan pemimpin sihir dari langkah kelima.
Seorang gadis muda yang tertegun berdiri dari ruang istirahat, maju ke lapangan. Dia justru pesaing sial 61 itu. Di baris pertama, Lin Xin, mengenakan gaun merah, perlahan berdiri. Itu benar, pesaing yang memegang satu adalah dia. Lin Xin bertubuh tinggi dan tampan. Secara khusus, dia memiliki rambut berwarna hijau tua yang sangat cerah. Dia mengenakan gaun berwarna merah api yang mengeluarkan riak elemen api yang tak tertandingi. Penyihir saat ini bisa dengan jelas merasakan bahwa gaun ini berisi kekuatan elemen api penting yang melompat dengan penuh semangat. Prasasti berwarna emas menutupi gaun penyihir ini, dan ketika Lin Xin pindah, mereka tampak hampir hidup. Lin Xin berbalik, tangannya menyisir rambut panjangnya, sambil menghadapi pesaing lainnya dengan senyum anggun. Yang mengejutkan semua orang, dia penuh percaya diri, tidak terburu-buru. Detak jantung penyihir wanita di dekatnya jelas dipercepat. Lin Xin perlahan pergi, dan saat menuju ke lapangan, elemen api yang kaya mulai menyelimuti tubuhnya, bukan karena dia menggunakan sihir, tetapi karena efek yang dihasilkan gaun itu. Mengangkat tangan kirinya, dia membuat gerakan cepat ke depan, mencari elemen api di udara, dan mengumpulkannya di tangannya. Satu tetes demi satu cairan merah menyala muncul, secara bertahap membentuk tongkat sihir berwarna emas murni yang fantastis. Tongkat sihir ini tidak besar, tapi muncul dalam sekejap. Sepertinya itu benar-benar memenuhi atmosfer kuil mage dengan aura atribut api. Mengesankan, jadi itu kekuatan dari pemimpin sihir. Para pesaing tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka dengan heran. Melihat Lin Xin yang dengan bangga masuk ke dalam stadion, para pesaing lainnya penuh dengan kecemburuan, tetapi perasaan utama yang memenuhi mereka adalah ketakutan. Melihat pesaing satu, jelas sekali bahwa dia adalah penyihir dengan atribut api yang memiliki penguasaan luar biasa dalam hukum api. Gadis muda dengan nomor 61 memiliki kulit yang pucat pasi. Dia benar-benar tidak beruntung. Tidak hanya dia menarik kekuatan besar di langkah kelima sebagai lawannya, tetapi juga, pesaing ini di langkah kelima di depan matanya mungkin bisa menjadi yang paling kuat dari mereka yang terpilih untuk berpartisipasi dalam kualifikasi kuil mage. Dia bisa dengan jelas merasakan aura atribut api, sedemikian rupa sehingga itu membuatnya takut hingga membuatnya tidak stabil secara mental. Wasitnya adalah seorang penatua. Menurut aturan seleksi perburuan setan, ketika seorang pesaing di langkah kelima muncul dalam sebuah pertandingan, wasit haruslah seseorang setidaknya dari langkah ketujuh. Dia menatap Lin Xin sekilas, berhentilah pamer, sebelum saya mengumumkan pertandingan dimulai, kamu tidak boleh menggunakan skill apapun, dan itu termasuk kemampuan amplifikasi equipmentmu. Sesuai keinginan kamu. Lin Xin menunjukkan senyuman tipis, dan cahaya merah keemasan di tangannya menghilang. Setelah sedikit menghela nafas, dia berpikir keras, awalnya aku tidak berencana menggunakan tongkat sihirku, tapi karena keadaan seperti ini, aku akan menggunakannya. Mendengarnya, raut wajah gadis muda yang menghadapnya menjadi lebih jelek. Dia bahkan mengutuk wasit ini karena ikut campur dalam urusan orang lain. Dia sudah sangat kuat, tetapi jika sebagai tambahan, jika dia menggunakan tongkat sihirnya, seberapa besar kekuatannya akan tumbuh. Dengan cahaya merah, staf magis diam-diam muncul di tangan Lin Xin. Terus terang, itu tidak bisa disebut tongkat sihir, tapi itu lebih mirip dengan kristal berwarna merah yang aneh. Kristal ini memiliki panjang 1,65 meter, dengan lokasi paling tebal yang memiliki diameter seperti kepalan tangan. Tubuh utamanya terlihat agak terdistorsi, penampilannya sama sekali tidak mirip dengan tongkat sihir standar, dan tidak ada apapun yang bertatahkan padanya. Namun, wasit yang sebelumnya menegur Lin Xin benar-benar mulai menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata ini, kristal awan api yang besar, kamu ingin menggunakannya untuk membuat tongkat sihir. Lin Xin samar-samar tersenyum, bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa, saya membeli ini beberapa hari yang lalu, tetapi saya tidak punya waktu untuk mencari ahli perhiasan. Kristal awan api ini bukanlah material terbaik, jadi sifat kondensasi apinya hanya pada tingkat yang lumayan. Kulit wasit langsung berubah saat dia mengkritiknya di kepalanya, anak kecil ini benar-benar sangat boros. Kristal awan api bukanlah kristal ajaib, tetapi sejenis mineral alami. Itu berisi elemen api yang sangat murni dan menawan. Itu hanya bisa muncul setelah direndam dalam magma selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan kristal awan api seukuran telur,
setelah bertatahkan di segala jenis staf magis, bisa mengubahnya menjadi peralatan tingkat spiritual dengan atribut api. Lin Xin memiliki kristal besar di tangannya sehingga bahkan jika itu belum berhasil atau digunakan dalam kombinasi dengan susunan magis, staf magisnya setidaknya akan menggandakan kekuatan energi spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh peralatan di bawah tingkat radian. Jika penyihir yang kuat menggunakan susunan magis dalam kombinasi, kristal awan api ini bahkan bisa memiliki kesempatan untuk berubah menjadi peralatan tingkat legendaris. Staf magis yang dibuat hanya dengan menggunakan kristal awan api, konsep macam apa itu? Bahkan dengan banyak uang, barang semacam ini tidak dapat dibeli, setidaknya harganya 50.000 koin emas di pasar. Lin Xin menghadap gadis muda dengan nomor 61, sudah menunjukkan tampilan kusam dan tak bernyawa. Dia adalah penyihir elemen ganda yang bisa menggunakan sihir elemen angin dan api. Di tangannya, dia memegang tongkat sihir yang memiliki satu kristal awan api serta satu kristal roh angin, meskipun keduanya berukuran sebesar kuku jari. Melihat tangannya, sebelum melirik tangannya sendiri, gadis muda dengan nomor 61 itu benar-benar ingin menyembunyikan tongkat sihirnya sendiri. Mulai pertandingan. Wasit menahan dahaga batinnya untuk kristal awan api ini, dan berteriak keras untuk mengumumkan dimulainya pertandingan. Lin Xin tersenyum pada gadis muda yang menghadapnya dan berkata, "Gadis cantik, bagaimana perasaanmu tentang bekerja bersama?" Mantra sihir tidak memiliki mata, dan dengan mantra pada langkah kelima atau keenam, kendali saya tidak begitu besar. Tidak baik jika aku menyakitimu. Kita semua adalah orang-orang dari kuil mage, dan sebagai seorang pria, saya ingin berperilaku seperti pria sejati. Mari kita lakukan seperti ini, sepertinya Anda juga dapat menggunakan sihir dari atribut api, jadi mari kita adakan kontes sederhana pengendalian tembakan, jika Anda setidaknya berada di level saya, maka anggap ini sebagai kemenangan Anda. Mari selamatkan diri kita dari pertandingan berbahaya dan berdarah, dan selesaikan ini dengan baik, bagaimana? Mendengar kata-katanya, gadis muda yang menghadapnya menghela nafas lega. Jelas bagi semua orang bahwa jarak antara dia dan Lin Xin terlalu lebar untuk diatasi. Dengan tergesa-gesa mengangguk, dia merasa sangat bersyukur, "Tolong beri saya bimbingan Anda, senior." Lin Xin tenang dan santai, samar, cincin ajaib kecil mengelilingi tubuhnya, dengan lembut bergelombang. Itu membuatnya mengeluarkan citra yang sangat berpengaruh. Melihat gadis itu, Lin Xin mengungkapkan senyum tipis. Mengangkat kristal awan api di tangannya, dia perlahan membentuk lingkaran merah menyala. Halo ini berwarna merah menyala, tapi tidak mengeluarkan api sedikit pun. Itu lebih dekat ke tanda yang muncul di udara, dan iluminasi merahnya yang menyala-nyala cukup mengesankan. Energi spiritual cair. Hanya energi spiritual dalam keadaan cair yang dapat menghasilkan pemandangan yang begitu mengesankan. Dan melihat pemandangan itu, pengendalian energi spiritual cair ini setidaknya telah mencapai tingkat kesempurnaan, itu bukan milik seorang pendatang baru yang baru saja mencapai langkah kelima. Saat Lin Xin mengembalikan kristal awan api kembali ke titik awalnya, halo berwarna merah api ini menjadi sepenuhnya berbentuk, diam-diam mengambang di sisi Lin Xin, dan tiba-tiba, semua esensi api lenyap, tanpa sedikit pun tersisa. Halo berwarna merah api tidak menunjukkan sedikit pun perubahan warnanya. Kulit gadis itu sudah benar-benar pucat, melihat pemandangan yang sama sekali tidak bisa dia tiru. Esensi elemental yang mengelilinginya dengan mudah menghilang. Apalagi kontrol energi spiritualnya sendiri yang dia tunjukkan sebelumnya, pada kenyataannya, halo Lin Xin saat ini tidak memiliki cacat sedikit pun. Bab 90. Perhatikan dengan jelas, saya akan mulai sekarang. Lin Xin menunjukkan senyum lembut padanya. Apa? Anda belum mulai? Gadis muda itu sudah diambang pingsan. Mengangkat kristal awan api sekali lagi, dia dengan ringan menggunakannya untuk mengenai pusat lingkaran cahaya. Dengan semacam suara logam ding, cincin merah berapi itu langsung menyebar, berubah menjadi titik merah menyala yang tak terhitung jumlahnya, menerangi udara dan melayang di udara. Pada titik ini, semua pesaing fokus pada tubuh Lin Xin, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Mengubah. Lin Xin berkata dengan suara rendah, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kristal awan api di tangannya mulai menggigil. Dia sepertinya menggumamkan semacam mantra, tapi kecepatan nyanyiannya terlalu cepat, baik lawannya atau wasit tidak bisa mendengarnya dengan jelas.
Motif api di udara mulai berubah dan tumbuh. Hal yang paling aneh adalah, selama proses ini, mereka tampak seperti kuncup bunga yang perlahan mekar. Satu mawar berwarna merah menyala demi mawar muncul di udara tanpa fondasi apapun, berputar di sekitar tubuh Lin Xin, perlahan berputar. Adegan ini sangat mengejutkan. Lin Xin yang awalnya tampan dikelilingi oleh seikat mawar, diisi dengan esensi api yang dipadatkan, dia tampak seperti peri. Melihat pemandangan ini, hampir semua pesaing terengah-engah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Setidaknya ada 100 mawar merah yang berapi-api ini. Seberapa baik kendalinya, agar dia bisa memanipulasi esensi api begitu cermat seperti yang dia lakukan? Lawan Lin Xin, seorang gadis yang tidak lulus dengan mudah di 2 hari pertama kualifikasi, tidak lagi pucat. Sebaliknya, dia mulai memerah secara intens, karena dia sangat dekat dengannya, dia bisa melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Semua gadis mencari kecantikan. Bahkan tanpa menyebutkan kontrol sihirnya yang luar biasa pada elemen api, matanya sudah kosong dari semua kepahitan, dan malah dipenuhi dengan kekaguman. Tapi Lin Xin belum selesai. Menunjuk ke kristal awan api di depannya, dia memerintahkan, pisahkan. Seketika, semua mawar berwarna merah menyala sepertinya bereaksi, dan berkumpul bersama, membentuk bentuk merah menyala. Warna merah menyala yang menyilaukan ini milik mawar sempurna yang muncul saat ini. Lin Xin menunjuk ke sisi kiri dadanya, dan seketika, sebuah suara bisa terdengar, tum, 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 tum. Itu adalah suara detak jantung, dan itu menyertai kemunculan mawar berbentuk hati ini, bersama dengan denyut nadi yang seolah-olah berasal dari hati yang nyata. Kristal awan api menyala sekali lagi, mengejutkan semua orang. Hati yang besar ini terbang lurus ke arah penyihir wanita yang menghadap Lin Xin. Bagaimana gadis yang terkejut dan terguncang itu punya waktu untuk bereaksi? Melihat kobaran api besar yang terbang ke arahnya, wajahnya langsung berubah, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk menghindarinya. Melihat mawar yang menyala-nyala berbentuk seperti hati ini, otaknya benar-benar kosong. Dan pada saat ini, semua mawar diam-diam memudar sementara, hati itu tumbuh, berubah menjadi cincin berbentuk hati yang sangat besar dengan gadis di dalamnya. Itu tidak memiliki efek serangan sama sekali, hanya diam-diam mengelilingi tubuh wanita ini. Itu menghasilkan cahaya merah menyala mengelilingi penyihir wanita ini, dan memantulkan wajahnya yang memerah berwarna merah tua. Gadis itu berdiri di sana, menatap kosong padanya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi di antara pesaing yang mengamati, hampir semua penyihir wanita penuh dengan rasa iri. Sangat keren, sangat romantis. Jadi penyihir benar-benar bisa melahirkan pemandangan yang begitu indah. Demonstrasi saya sudah selesai. Lin Xin dengan sopan berkata, melihat lawannya. Ah! 61 berteriak ketakutan, hampir jatuh. Dia benar-benar kehilangan kendali dan pipinya memerah. Aku tidak bisa, aku mengakui. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Karena dia tidak berani melihat Lin Xin, dia melarikan diri, mendekati puncak kecepatan larinya. Tanpa perlu menyebutkan gadis yang benar-benar tercengang melihat pemandangan ini, bahkan wasit pertandingan ini, seorang guru besar sihir dari langkah ke-7, benar-benar tercengang. Dia benar-benar bingung, dia sendiri bisa mencapai kendali yang begitu halus, tetapi benar-benar tidak bisa secepat Lin Xin, sambil tetap tenang. Kontrol sihir yang begitu hebat sudah tidak bisa digambarkan sebagai jenius lagi, itu hanyalah bakat yang tak tertandingi. Di peron, seorang penyihir tua yang duduk di baris pertama dengan keras mengerang, omong kosong yang vulgar untuk menyenangkan orang banyak, eksterior yang tampan tetapi bagian dalamnya berlubang. Yang membuatnya heran, para penyihir di kedua sisinya kagum, dan penyihir tua yang duduk di sebelah kirinya berbicara kembali, Lin tua, kamu tidak bisa menggambarkannya seperti itu. Pemandangan yang sangat indah memiliki kecerdikan dan kontrol yang luar biasa. Sentimen anak ini dalam hal sihir sangat mencengangkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh utama kuil penyihir kita. Old Lin mengerang marah, kakek tua matamu bermasalah. Seorang tokoh? Omong kosong, dia lebih dekat dengan badut vulgar yang hanya cocok untuk menyenangkan orang banyak. Wajah Old menjadi hitam karena marah. Old Lin, kamu tidak bisa berbicara seperti ini. Kita sudah di usia ini, jangan bilang kalau kamu cemburu.
Meskipun Anda adalah pemimpin resimen sihir, jika Anda ingin melecehkan bakat muda seperti ini, saya tidak akan memberikan persetujuan saya. Oldlin tiba-tiba berdiri, oke, kalau begitu aku tidak akan terus menonton ini, aku sangat marah. Anda pikir saya akan mengalahkan bajingan kecil ini? Apa menurutmu dia punya sesuatu yang tidak bisa aku tandingi? Oldge sangat marah, mengapa kamu mengutuk orang? Apakah Anda tidak memiliki sedikit pun sikap seorang bijak ajaib? Oldlin mendengus, bagaimana jika aku mengutuk cucuku sendiri? Apakah itu masalahmu? Saat dia selesai berbicara, dia dengan marah pergi. Seperti sebelumnya, matanya terbuka lebar, menatap Lin Xin yang tersenyum sambil memberi isyarat kepada semua pesaing lainnya. Lin Xin merasa menggigil, dan tidak berani terus pamer. Dia buru-buru kembali ke ruang tunggu. Setelah Oldlin pergi, Oldge mengungkapkan ekspresi aneh. Ternyata anak muda ini adalah cucu kedua Oldlin, orang aneh legendaris itu. Tidak heran orang tua ini ingin membuatnya marah. Stadion Assassin Temple. Di Stadion Besar Holy Union, Stadion Kuil Assassin benar-benar yang paling aneh, dibandingkan dengan 5 stadion lainnya. Stadion itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan lingkungan mereka yang cukup terang. Sebaliknya, itu agak gelap, dan bahkan bisa digambarkan sebagai menyeramkan. Hari ini, kompetisi di Stadion Kuil Assassin dimulai sedikit lebih lambat dari yang lain, karena dekorasi yang mereka siapkan. Stela yang sangat besar menjulang di tengah stadion. Prasasti ini memiliki tata letak yang tampak agak acak. Setiap prasasti cukup tebal sehingga dibutuhkan 2 orang untuk mengitarinya. Sepertinya mereka baru saja selesai mengaturnya. Suara dingin datang dari platform yang jauh. Tahun ini, total ada 48 pesaing. Setelah 2 hari pertama, tersisa 12 orang. Hari ini, untuk menentukan 10 besar, Anda akan memasuki stadion bersama dan mengadakan kontes. Anda dapat menggunakan cara apapun, semua orang yang tidak dalam kondisi untuk bertarung akan disingkirkan. 4 pesaing pertama yang tereliminasi akan melakukan undian sebagai langkah terakhir untuk menghilangkan 2 dari mereka. Semua pesaing masuk, setelah hitungan mundur 10 detik pertandingan akan dimulai. 10. Wus, 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 sebuah aliran suara terdengar, dan peserta di area istirahat semua melesat seperti anak panah. Pembunuh dari kuil assassin jauh lebih misterius daripada kuil lainnya. Wajah setiap orang ditutupi dengan semacam kerudung, dan beberapa bahkan menutupi dahi mereka, hanya memperlihatkan mata mereka. Tindakan mereka cepat dan gesit, dan suara suram itu bahkan tidak dihitung sampai 3 ketika peserta yang menembak tampak seolah-olah mereka semua menghilang ke udara tipis. Du, 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 semakin tenang, semakin mudah suara tiba-tiba menarik perhatian orang lain, seperti saat ini. Tidak semua peserta bergerak pada saat pertama, ada satu pengecualian. Rambut panjang, ungu yang tersampir mulus di punggungnya, pupil matanya yang kosong memberi orang semacam perasaan menyendiri. Tongkat bambu biru ditepuk pelan di lantai, majikannya bergerak perlahan, selangkah demi selangkah, menuju tengah arena.